Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita akan memulai dengan kitab yang baru, yaitu 2 Samuel. 2 Samuel sebenarnya adalah salah satu kesatuan dengan 1 Samuel. Dan di 2 Samuel ini berbicara khusus kepemimpinan Daud sebagai raja di Israel. Kita akan memulai dari pasal yang pertama dari kitab 2 Samuel ini, kelanjutan dari pasal yang terakhir dari kitab 1 Samuel. Dan ayat 1 mengatakan, setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanda di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Dan sudah pasti bahwa Daud bertanya ada apa, dan dia menjelaskan di ayat yang keempat dikatakan, bertanyalah pula Daud kepadanya, apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku. Dan jawabnya, rakyat telah melarikan diri dari pertempuran, bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati. Dan inilah pertempuran yang sangat-sangat berat dengan Filistin, yang seharusnya Daud diajak untuk bergabung. Coba saudara bisa bayangkan bagaimana terjadinya kalau memang Daud bergabung dengan tentara dari Filistin. Tetapi dalam rencana Tuhan bahwa Daud tidak ikut di dalamnya. Dan bangsa Israel mengalami kekalahan yang cukup besar. Dan Daud sangat bersedih hati karena Saul akhirnya mati dan juga Yonatan anaknya. Dan ini merupakan kesedihan bagi Saul yang mendalam, sehingga dia menyanyikan di pasal 17 di dalam kedukaannya, ratapannya terhadap perkabungan, terhadap kepergian Daud dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan buat Saul dan Yonatan anaknya. Dan di pasal yang kedua, akhirnya Daud mencari Tuhan, dan Daud bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan dengan keadaan yang sudah terjadi, bahwa Saul sudah mati dan juga Yonatan sudah tidak ada. Ayat yang pertama dari pasal yang kedua dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Dan firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firmannya, ke Hebron. Sangat menyenangkan saudara ya, kalau kita mendengar atau membaca apapun percakapan orang-orang pilihan Tuhan dengan Tuhan pada waktu itu, dan seperti berbicara langsung dengan teman dan mendapat jawaban yang sangat tepat dan sangat cepat, dan sesuatu yang luar biasa yang pada zaman sekarang pun oleh Roh Kudusnya kita bisa menemukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, dan saat kita berdoa Tuhan mendengarkan kita. Dan kemudian pada saat dia sudah pergi ke Yehuda, dikatakan di ayat yang keempat, kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan karena kamu telah menunjukkan kasihmu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Dan ada kata-kata berkat juga yang disampaikan oleh Daud. Dan dia telah menjadi raja Yehuda. Itu adalah salah satu suku dari suku-suku di bangsa Israel, dan selebihnya itu dipimpin oleh anak dari Saul yang diangkat, ditetapkan oleh Abner menjadi raja, yaitu Isiboset. Dan dia adalah raja dari Gilead, seluruh Israel, dan kecuali Yehuda di mana Daud menjadi raja di atasnya. Tetapi ucapan salam itu tidak diterima dengan baik rupanya, dan akhirnya mereka bergerak mulai menyerang Daud. Dan kita tahu sudah pasti bahwa akhirnya Daud dan orang-orangnya dapat memukul mundur orang Israel. Pasukan dari Isiboset dan Abner lari dan dikejar oleh
salah satu dari 3 bersaudara yang menjadi orang dekat dari Daud, yaitu Asael. Dia punya kakak ada Yoab dan Abisail. Tetapi kemudian Asael tewas dibunuh oleh Abner, dan ini menjadi kedukaan yang sangat berat bagi kedua kakaknya. Dan inilah saudara, kalau di antara saudara bersaudara, sebenarnya mereka satu bangsa, saudara bersaudara, dan mereka akhirnya saling membunuh, saling memerangi satu dengan yang lain, hanya berdasar dari ya kepentingan pribadi yang ada. Dan kita boleh belajar di dalamnya bagaimana kalau Tuhan sudah persatukan kita berada dalam satu kawanan, maka kita harus menjaga hati kita sungguh-sungguh, dan kita harus hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan, agar jangan sampai kebencian dan hal-hal yang lain hinggap di antara hati manusia, kepentingan pribadi, dan akhirnya memberikan kedukaan yang lebih mendalam. Dan kita masuk di pasal yang ketiga, berbicara tentang Daud yang tinggal di Hebron, lalu kemudian Tuhan memberkati dia dengan anak-anak. Dan ayat yang pertama di situ dikatakan peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Dan kemudian di beberapa ayat sesudah itu berbicara tentang keadaan Daud yang tinggal di Hebron diberkati dengan anak-anak laki-laki. Sesudah itu kita akan mendapati ayat-ayat yang berbicara tentang persoalan yang terjadi di antara Isi-Boset dan Abner, yang membuat Abner akhirnya mulai berubah hatinya, berubah sikapnya, dan akhirnya Abner mulai memikirkan tentang Daud, dan dia mengirimkan utusan dengan pesan kepada Daud bagaimana untuk membuat perjanjian dengan dia, dan dia akan menolong Daud untuk mengumpulkan semua suku di bangsa Israel, sehingga akhirnya Daud dapat menjadi raja atas keseluruhan Israel. Dan Daud menerima dengan baik usulan dari Abner, tetapi dengan satu syarat, dia meminta agar istrinya, yaitu anak Saul yang sudah diberikan kepadanya, agar dibawa kembali kepada Daud. Dan akhirnya Abner menyanggupi, dan benar juga akhirnya Mikal diambil dari suaminya yang sudah diberikan oleh Saul kepadanya, dan akhirnya dia bersatu kembali dengan Daud. Dan dikatakan di ayat yang ke-17, Abner mulai melakukan bagiannya, yaitu sementara itu berundinglah Abner dengan para tua-tua orang Israel, katanya, telah lama kamu menghendaki Daud menjadi raja atas kamu, maka sekarang bertindaklah, sebab Tuhan sudah berfirman tentang Daud demikian, dengan perantaraan hambaku Daud, aku akan menyelamatkan umatku Israel dari tangan orang Filistin dan dari tangan semua musuhnya. Dan rupanya mendapat sambutan yang baik oleh tua-tua dari suku-suku bangsa Israel. Dan akhirnya pertemuan Abner dengan Daud itu terjadi, dan Daud mengadakan jamuan kepada Abner, menyambut Abner dengan baik. Dan Daud itu adalah orang yang penuh dengan penghargaan, penghormatan kepada orang-orang yang berjasa atas bangsanya. Tidak peduli bagaimanapun perlakuan dari Saul terhadap dia, tetapi penghormatan sebagai satu bangsa, penghormatan sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, itu tetap ada di dalam diri Daud. Dan ayat 21, pada saat perjumpaan Abner dengan Daud, ayat 21 mengatakan, berkatalah Abner kepada Daud, baiklah aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku, dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki hatimu. Lalu Daud membiarkan Abner pergi, dan berjalanlah ia dengan selamat. Tetapi saudara, naas terjadi bagi Abner pada saat dia meninggalkan Daud. Dia berjumpa dengan Yoab dan Abisai, yang adik-adiknya setelah dibunuh oleh Abner, dan melihat bahwa
Kenapa Raja Daud melepaskan Abner begitu saja? Dan Yoab pergi kepada Daud dan bertanya, walaupun Daud mengatakan melarang dia untuk melakukan apa-apa terhadap Abner, tetapi inilah orang yang terikat dengan kepentingan pribadi mereka dan rasa ingin membalas dendam ada, dan dia meninggalkan Daud lalu kemudian membunuh Abner. Dan Daud melihat perbuatan dari Yoab itu sebagai sesuatu kesalahan, dan Daud sungguh-sungguh tidak setuju dengan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Yoab. Dan Daud membuat satu pergabungan besar dan bahkan menguburkan Abner dengan cara yang terhormat. Dan bahkan Daud membuat mazmur, bernyanyi ratapan buat dia, meratap dengan ratapan yang khusus ditujukan kepada Abner. Dan kita melihat bahwa hati Daud itu benar-benar adalah hati yang dipenuhi dengan rasa hormat terhadap orang-orang yang sudah dipakai oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Dan menutup pasal yang ketiga dan perenungan kita pada saat ini, mari kita menghargai kekeluargaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, bahwa kepentingan pribadi tanpa kita serahkan kepada Tuhan, pada akhirnya seringkali memimpin kepada kerusakan dan kehancuran. Dan kalau kita melihat antara kubu Daud dan kubu Saul, walaupun mereka sama-sama menginginkan kemenangan, tapi apalah arti kemenangan bila peperangan itu dilakukan di antara keluarga? Maka yang ada adalah penyesalan, yang ada adalah penderitaan yang mendalam di tengah-tengah mereka. Dan ini saya rasa biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita di dalam keluarga kita, di dalam kebersamaan kita, bahkan di dalam gereja. Kita harus berhati-hati, kita harus menundukkan hati kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat memimpin kita tidak dipimpin oleh kemarahan, kebencian, dendam, dan lain-lain, bahkan kepentingan-kepentingan pribadi, tetapi kita tunduk kepada kehendak Tuhan dan rencana Tuhan bagi keseluruhan kita. Terima kasih saudara sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.